makan raba pun gak boleh. Tapi hukuman, Tuhan bilang pasti mati, dia bilang nanti mati. Kendorin dikit kan? Begitu dia kendorin, ular terusin ayat 4, ayo. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan, Tuhan bilang pasti mati, Hawa kendorin nanti mati. Ular terusin, enggak mati. Pasti kendor menjadi nanti. Jadi terusin jadi enggak mati. Kalau baut dengan mur kencang, susah copot kan? Tapi begitu dikendorin dikit, pakai tangan juga copot kan? Gitu juga. Jadi cerdiknya iblis itu dia lihat Hawa ini nggak konsisten berpegang pada firman. Hawa ini nggak ketat ya berpegang pada firman. Dia kendorin dan disitulah peluang iblis masuk. Kita sudah diperintah jangan mencuri, titik. Kita kendorin kan? Gimana kalau terpaksa? Lama-lama nggak terpaksa pun mencuri kan? Jangan berbohong, titik. Kita kendorin. Gimana kalau berbohong untuk kebaikan? Lama-lama bukan untuk kebaikan pun kita berbohong. Ada dalam sebuah diskusi, ada ibu-ibu tanya saya, Pak Pendeta, boleh nggak kita berbohong demi kebaikan? Dia kasih contoh gini, si A bawa golok kejar si B. Si B lari ke rumah saya, Om, tolong lindungi saya mau dipotong si A. Saya kasih masuk si B di kamar, saya kunci kamar. Saya duduk di teras rumah, si A lewat. Om lihat si B enggak? Ayo kira-kira apa jawaban Anda, ayo. Enggak kok kan? Itu kan bohong kan? Demi kebaikan kan? Itu kalau bohong gitu bohong 100% namanya. Ada bohong 50%. Om lihat si B enggak? Saya lihat. Benar kan? Tapi kesana dong, sono gitu. Dan bohong yang tidak penuh sama kebenaran yang tidak penuh bukan kebenaran. Jadi kira-kira apa jawab saya? Om lihat si B enggak? Itu di kamar. Langsung aja potong bagi-bagi sama saya kan gitu. Enggak bisa begitu juga. Nah disitulah kita butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat itu bisa datang pada saat itu ya. Bisa saja begini, ada apa Om kan? Silakan duduk dulu kan. Kasih dia teh. Mungkin melalui Anda mereka bisa berdamai kan? Siapa tahu. Jangan dikasih whisky. Tapi yang saya maksudkan di sini berdasarkan kisah Hawa ini adalah iblis lihat ketika kita tidak konsisten berpegang pada firman kan, di situ ada peluang untuk dia masuk. Oleh karena itu Tuhan bilang begini, siapa tetap dalam firman baru dia tahu kebenaran. Begitu kita goyang-goyang dikit firman itu, kita mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, mendengar kata merdeka, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang-orang Yahudi yang baru percaya itu bilang begini, kami dari dulu adalah keturunan Abraham. Kami itu nggak pernah jadi budak siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kami harus merdeka? Kami nggak perlu merdeka lagi, karena dari sononya kami sudah merdeka. Kami adalah keturunan Abraham. Keturunan bukan keturunan budak. Kami adalah keturunan orang merdeka.
Lalu apa jawab Yesus? Siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi yang Yesus maksudkanlah merdeka dari dosa. Yang dimengerti orang-orang Yahudi adalah merdeka secara duniawi, kan? Merdeka secara etnis. Merdeka secara sosial, politik, ekonomi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi merdeka di pikirannya orang Yahudi yang percaya itu dan merdeka di pikirannya Yesus nggak nyambung. Kalau nggak nyambung bahasa Telkomnya apa? Tulalit. Yang tulalit siapa? Ayo. Nggak berani bilang Tuhan Yesus kan? Nggak berani. Kembali ke Yohanes 8 tadi. Ya. Jadi yang Yesus maksudnya merdeka dari dosa. Dan dikatakan hanya anak itulah yang memerdekakan kita dari dosa. Nah, hari ini kita sering mengatakan kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di awal tadi saya katakan sebenarnya kita belum merdeka. Merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda, oke, kan? Tapi kenapa masih ada korupsi? Kenapa masih ada ketidakadilan, permainan hukum? Kenapa ada kriminalitas? Kenapa ada intoleransi? Karena memang kita merdeka secara politis, tapi kita belum merdeka dari dosa. Dan itulah tema saya hari ini. Roma 6 ayat 17 dan 18 bilang begini. Tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran, kan? Berarti mentaati firman, kan? Kamu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ketika kita percaya kepada Kristus, taat kepada pengajaran firman, maka kita dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan sebagai hamba kebenaran baru kita benar-benar merdeka. Jadi perhatikan, dulu kita ini hamba dosa. Sekarang hamba kebenaran. Dulu hamba, tetap sekarang hamba. Yang berganti majikan, ya. Ngerti gak sih? Kayak bengong ya orang-orang ini. Kalau ngerti ngangguk lah biar saya semangat gitu. Ya. Dulu kita hamba dosa, kan? Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetap hamba. Jadi merdeka di sini bukan berarti boleh berbuat sesuka hati. Bukan. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Nah, hamba dosa. Hamba adalah orang yang hidupnya 100% dikuasai majikannya, ya. Saya mau pakai contoh gini. Ada orang merokok, ya, merokok. Saya tidak mempersoalkan merokok itu dari segi etika Kristen, tapi saya hanya pakai contoh. Ada orang merokok, tapi ada orang tertentu sudah menjadi hamba rokok, ya. Biar gak makan asal merokok, kan gitu. Lama-lama di toilet sangkanya sakit perut, ternyata merokok 3 batang baru keluar, kan gitu. Orang itu bukan lagi sekedar merokok, tapi sudah menjadi hamba rokok. Ayo,
Kita semua perlu uang kan? Tapi jangan jadi hamba uang gitu. Dulu saya waktu masih muda, sekarang juga masih muda, cuma dulu lebih muda dari sekarang gitu. Kalau orang bilang saya sudah tua, saya enggak setuju. Saya masih muda, cuma dulu lebih muda dari sekarang gitu. Seringkali kadang-kadang saya diajak oleh jemaat makan-makan di restoran ya. Terus mereka bilang begini, Bapak minum bir enggak? Saya bilang, saya minum. Saya sekali-sekali minum bir. Apalagi yang gratis kan gitu. Tapi saya bukan hamba minuman. Jangan dipersoalkan pendeta boleh minum bir enggak. Itu bukan soalnya, hanya ilustrasi untuk menjelaskan kata hamba. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita hamba kebenaran. Nah, kalau begitu, sebagai orang Kristen di Indonesia, kita memiliki berapa kemerdekaan? 2, ya kan? Kemerdekaan sebagai bangsa dan kemerdekaan dari dosa. Harusnya karena itu hidup orang Kristen di Indonesia harus lebih baik dari hidup orang lain. Ya kan? Ayo, yang mandi normal 2 kali sehari sama yang mandi sekali sehari, bersihan mana ayo? Saya mesti mengatakan mandi normal karena saya pernah khotbah begitu. Yang mandi 2 kali sehari sama yang mandi 1 kali sehari, ada anak muda yang nyeletuk, mandi apa dulu Pak? Kalau mandi bola makin kotor gitu. Mandi lumpur malah makin kotor. Nggak mandi normal ya. Kalau orang yang mandi normal 2 kali sehari kan? Bersihan yang mana? Yang mandi sekali. Yang 2 kali lah kan? Jadi orang Kristen itu punya hidup ya, harusnya jauh lebih baik dari orang-orang lain. Makanya kalau ada pejabat Kristen yang korupsi memalukan. Tidak merupakan kesaksian tentang Kristus. Dan banyak di Indonesia bukan? Jadi kalau begitu kita mau mengatakan bahwa kalau kita sudah merdeka secara politis, secara bangsa, tapi kita belum merdeka dari dosa. Kita belum merdeka dari dosa korupsi. Belum merdeka dari dosa manipulasi hukum, kan? Dosa ekonomi, kriminalitas. Kita belum merdeka dari dosa intoleransi. Tapi sebagai orang Kristen harusnya kan kita harus beda dari orang-orang lain. Itulah yang Tuhan Yesus katakan ya. Orang Kristen itu ada di dunia tapi bukan dari dunia ya. Ada di dunia tapi tidak boleh sama dengan dunia. Seorang Kristen yang ada di dunia politik katanya kotor kan? Tapi dia tidak boleh ikut-ikutan jadi kotor. Karena dia tidak hanya merdeka secara politis, tapi dia juga merdeka dari dosa. Saya pernah ngomong-ngomong dengan seorang pendeta, malah anggota DPRD. Ngobrol-ngobrol, sudah akrab sih. Terus saya tanya dia, gimana kalau pada satu waktu fraksimu atau partaimu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menurut keyakinan iman kamu salah, bertentangan dengan iman kamu, apa sikap kamu? Saya tanya teman itu kan, tahu nggak dia jawab gimana? Ayo, jawabnya begini, gitu aja, gitu. Dan saya ngerti apa artinya itu, tidak berdaya berbuat apa-apa kan?
orang Kristen yang ada di dunia pendidikan kan. Mahasiswa Kristen harus beda. Saya sudah pernah pakai ilustrasi di sini. Dulu saya ngajar agama di UKI ya. Perhatikan, ngajar agama di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Mata kuliahnya agama. Yang ngajar pendeta. Sangkanya ujian kan nyontek, nyontek juga. Mahasiswanya nyontek lo pelajaran agama kan? Padahal waktu saya ngajar, mereka nggak perhatikan. Menurut saya udah ngajar dengan cara yang menarik ya. Menurut saya, tapi mereka nggak perhatikan. Ngobrol sana, ngobrol sini, berisik. Sampai-sampai saya kritik. Ini saya yang kuliahin mahasiswa, kuliahan bebek sih. Karena selama saya ngajar, wek. Tapi tahu nggak, begitu ujian, semua bebek itu hilang. Yang muncul angsa. Leher ditarik panjang-panjang, ngintip gitu kan gitu. Orang Kristen di dunia hukum, ya kan? Harusnya tegak lurus dengan hukum. Nah, kalau begitu apa dampaknya buat kita? Ya, yang bukan pejabat kan? Yang bukan menteri. Ada nggak menteri di sini gitu? Yang bukan anggota DPR. Kalau pedagang sih banyak ya gitu. Yang karyawan, nah Ibu Yusti itu karyawan itu. Sederhana saja, ya. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang mengekspresikan bahwa kita merdeka, bukan hanya merdeka sebagai sebuah bangsa, tapi marilah kita mengekspresikan kemerdekaan kita yang double ya. Merdeka dari dosa dan merdeka. Perhatikan, pada zaman penjajahan banyak orang Kristen yang masih merupakan rakyat dari negara yang dijajah, tapi mereka betul-betul bebas dari dosa. Maksudnya mereka betul-betul mencitrakan citra orang Kristen ya. Antara lain ya Dr. Leimena kan, Sultan Gunung Mulia yang namanya diabadikan pada penerbit suku Gunung Mulia. Mereka itu Maramis, Patimura itu mereka merepresentasikan ya, bukan sekedar citra orang merdeka dari penjajahan, tapi mereka mencitrakan. Walaupun pada waktu itu mereka masih berstatus rakyat yang dijajah ya, tapi mereka mengekspresikan bahwa mereka bukan orang yang dikuasai dosa. Harusnya kita yang sudah merdeka secara etnis, merdeka secara religius, harusnya citra hidup kita jauh lebih baik. Makanya Tuhan katakan kita ada di dunia tapi bukan dari dunia. Pernah baca gak itu gak? Mereka ada di dunia tapi bukan dari dunia. Pernah baca gak? Ada di mana? Jawab aja di Alkitab, selesai. Cari di Yohanes 17 ya. Orang Kristen itu ada di dunia, tapi tidak boleh jadi sama dengan dunia. Saya juga suka pakai ilustrasi gini. Perhatikan, ikan di air laut ya. Air laut itu kan asin kan? Tapi apakah dagingnya jadi asin? Enggak. Insang yang memfilter ya. Ada filter yang memfilter garam itu. Begitu juga kita bergaul dengan orang kotor, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan jadi kotor. Ibu punya teman mungkin tukang gosip kan? Tapi ibu jangan jadi tukang gosip. Masih kan gak? Passwordnya tukang gosip.
tukang gosip punya password. Ada 2 loh. Dua-duanya keluar baru tukang gosip. Kalau satu saja belum tentu tukang gosip. Password pertama bunyinya begini. Udah dengar belum? Terus kalau yang diajak ngomong bilang belum apa sih, baru keluar password yang kedua. Jangan bilang-bilang ya, itu tukang gosip. Sampai 2 password keluar, itu pasti tukang gosip gitu. Jangan ikut-ikut jadi tukang gosip. Ayo, yang paling sederhana, traffic light, lampu merah, ayo. Merah artinya berhenti, hijau, kuning. Banyak orang berubah kan? Merah jalan, hijau tancap, kuning zigzag kan gitu. Sekalipun merah, sekalipun orang lain nerobos, kita nggak perlu nerobos kan? Itu hal-hal kecil saja sederhana. Dan itu tidak mudah. Menjadi berbeda dari dunia yang kotor itu tidak mudah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tetap dalam firman. Atau dengan tegas, kalau kita tetap jadi murid yang terus-menerus belajar firman. Oleh karena itu, jangan stop belajar firman. Di antara jemaat yang hadir ini, siapa sudah tamat baca Alkitab? Masa enggak ada? Orang GB kan rajin-rajin itu. Beda dengan orang-orang Protestan yang malas baca Alkitab. Di gereja kami ada anak muda ya. Anak muda ini malas. Waktu saya mimpin persekutuan pemuda, dia hadir. Anak muda yang malas ini hadir. Kebetulan temanya juga mengenai baca Alkitab. Terus saya tanya, di antara kalian anak-anak muda, siapa sudah tamat baca Alkitab? Anak-anak muda yang rajin, gak ada yang angkat tangan. Yang malas ini angkat tangan. Saya curiga. Saya tanya dia, kapan kamu tamat? Dia bilang, Pak Pendeta gampang. Saya baca Kejadian lalu Wahyu. Dia baca Kejadian, loncat ke Wahyu, tamat. Bolong di tengah. Sebenarnya kita sudah dipermudah ya. Sudah tahu bahwa Alkitab proses diterjemahkan sampai jadi bahasa Indonesia itu ratusan tahun. Dikumpulkan dari naskah asli yang tersebar-sebar ya. Digabung jadi satu. Itu disebut kanonisasi. Itu masih dalam bahasa asli. Kemudian diterjemahkan. Dan kita tinggal baca kan. Tapi kita belum tentu serius membacanya. Dulu tahun 1980-an, saya nggak tahu sekarang ya, kalkulasi lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Anda membeli satu Alkitab, sebenarnya Anda sudah disubsidi 40% ongkos produksi. Alkitab kita ini mahal ya. Sebenarnya mahal di atas 40%. Yang mahal itu apa? Waktu itu ya, kertasnya. Waktu itu Indonesia belum punya kertas setipis ini, dicetak bolak-balik tidak tembus pandang ya. Setipis ini dicetak bolak-balik tidak tembus pandang kan. Dan waktu itu kertas itu masih diimpor dari Korea atau negara-negara Skandinavia. Dan waktu itu pemerintah memberi bebas bea masuk. Makanya harganya bisa turun. Kalau dicetak pakai kertas kita sendiri waktu itu minimal HVS 90 gram. Akibatnya Alkitab kita setebal begini. Ibu ke gereja bawa koper baru masuk itu Alkitab kan gitu.
Sudah dipermudah kan? Bahkan sekarang ada gadgetnya kan, aplikasinya kan? Dan sekalipun kita sudah tamat baca, belum tentu ngerti. Jadi tidak pernah stop belajar Alkitab. Ayo, sebagai murid kapan kita tamat? Gak pernah tamat kan? Amanat Agung bilang apa? Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Tidak pernah dibilang, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa S1ku, S2ku. Artinya sebagai murid kita nggak pernah tamat. Sebagai mahasiswa teologi kami bisa tamat ya. Tapi sebagai murid Yesus saya belum tamat. Harus terus belajar untuk tetap berpegang pada kebenaran. Dan kebenaran firman Allah itu adalah kebenaran yang harus digali dari kata-kata ini. Karena itu bukan sekedar huruf, ya. Pernah baca gak ayat yang mengatakan begini? Huruf mematikan tapi roh menghidupkan. Pernah baca gak? Huruf mematikan tapi roh menghidupkan. Pernah baca? Ada di mana? Di Alkitab. Itu senjata makan tuan namanya itu. Sekarang saya tanya, misalnya, tahu nggak cerita Lot sama 2 anak perempuannya? Itu firman Allah bukan? Firman Allahnya di mana? Ya, mesti dikupas, digali. Ya, kadang-kadang firman Allah itu kalau secara huruf kita lihat seperti buah duren kan? Kelihatannya serem kan? Tapi justru isinya ya yang bermanfaat gitu. Saya tidak tahu apa saya sudah pernah ceritakan dongeng itu di sini ya. Monyet ketemu tupai, bajing ya. Tupai tanya monyet, monyet buah apa yang paling enak? Monyet bilang pisang. Tupai bilang dasar monyet lo gitu. Taunya cuma pisang. Tupai bilang buah yang paling enak adalah kenari. Pada satu waktu monyet ketemu buah kenari baru jatuh. Pernah lihat buah kenari baru jatuh dari pohon gak? Gak pernah ya? Kulitnya hitam. Kulit luarnya hitam. Batoknya keras kayak batok kelapa kan? Jadi mesti ditumbuk baru isinya keluar. Jadi pada satu waktu monyet ketemu buah kenari baru jatuh. Monyet langsung makan. Kulitnya kecut, pahit, batoknya keras. Monyet marah-marah sama tupai. Tupai, bohong kau. Buah yang paling pahit dan yang paling keras adalah kenari. Tupai bilang begini, sini kenarinya. Tupai kasih buah kenari ke monyet kan. Monyet pakai giginya yang keras kan. Dia belah itu kenari. Dia kasih isi ke monyet. Monyet makan. Baru monyet bilang, benar buah kenari lebih enak dari buah pisang. Itu juga kadang-kadang kalau kita baca hanya sekedar kata-kata kan. Daud bersinah itu firman Allah bukan? Itu firman Allah. Ya. Bunuh membunuh kan? Itu firman Allah. Tapi perlu dikupas. Digali untuk ketemu isinya. Kalau begitu sekarang saya tanya, siapakah tupai itu? Pendeta. Kalau ada bilang pendeta lah tupai, saya nggak berani nanya siapa monyet gitu. Kalau Anda bilang pendeta lah, yang belajar teologi lah kan, yang belajar Alkitab lah tupai, salah. Tupainya adalah Roh Kudus. Dan kalau kita bilang Roh Kudus lah tupai yang mengupas seluruh kata-kata itu menjadi hidup kan, baru kita berani mengatakan kita semua monyet.
Tapi sekali lagi, itulah sebabnya dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kan, baru kamu benar-benar murid. Dan kalau kamu benar-benar murid, kamu akan tahu kebenaran. Dan kalau kamu tahu kebenaran, kamu benar-benar merdeka. Dan kebenaran di sini adalah kebenaran firman Allah. Masih ingat gak tingkat-tingkat kebenaran? Kebenaran itu punya tingkat-tingkat. Kayaknya saya pernah khotbah itu di sini deh. Ya ulang aja lah. Gitu. Yang pertama, kebenaran indrawiyah. Kebenaran yang kita terima dari panca indera ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita rasa. Tapi itu belum tentu kebenaran. Maka kita perlu tingkat kedua yang namanya kebenaran ilmiah. Kita bilang matahari bergerak dari timur ke barat kan? Itu kebenaran indrawiyah kan? Tapi kebenaran ilmiah mengatakan bukan matahari yang bergerak tapi bumilah yang bergerak. Itu kebenaran ilmiah. Kayaknya saya pernah jelaskan sini belum ya? Di gereja kami satu waktu saya jalan dengan ibu pendeta kami ya. Kami berdua menuruni anak tangga begini. Tapi dia pakai sepatu hak tinggi ya. Jadi tapi ini 2. Kalau di gereja kami itu ada 6. Jadi kami berjalan berdampingan gini. Sambil jalan-jalan menuruni anak tangga, dia karena pakai sepatu hak tinggi, dia terpeleset hampir jatuh. Otomatis saya rangkul. Ada jemaat yang lihat pas rangkulnya doang. Kami digosipin. Jemaat bilang, masa sih? Yang gitu. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Benar kan dia lihat? Benar kan? Apa itu kebenaran? Makanya butuh kebenaran ilmiah kan? Kenapa sampai begitu kan? Pasti ada sesuatu, makanya para rangkul gitu. Tapi kebenaran ilmiah juga belum tentu kebenaran. Apa yang tidak ilmiah sekarang, besok-besok bisa ilmiah kan? Kakek nenek kita kalau disuruh baca pakai HP kan bingung kan? Karena waktu itu HP itu belum masuk sesuatu yang ilmiah. Makanya apa yang sekarang tidak ilmiah, siapa tahu besok-besok ilmiah kan? Apalagi sekarang apa yang disebut AI ya, AI apa itu? Pakai AI lah, AI gitu daripada repot-repot kan. Ya. Orang dibikin seperti suaranya betul kan. Padahal belum tentu orangnya kan. Canggih banget itu. Apa yang sekarang tidak ilmiah, besok-besok bisa ilmiah. Karena itu satu-satunya yang perlu tidak berubah adalah kebenaran tingkat 3. Namanya kebenaran ilahiyah. Kebenaran ilahi. Yang bagi kita orang Kristen itu adalah firman Allah. Dan kebenaran ilahi itulah yang membuat kita benar-benar merdeka. Jadi ya udah, khotbah ini sudah selesai. Jadi saya tutup dengan marilah kita mengekspresikan di lingkungan kita masing-masing ya. Enggak usah yang muluk-muluk ya. Enggak usah jadi DPR, enggak usah jadi menteri, enggak usah jadi pejabat. Tidak. Sekalipun ibu cuma punya warung, sebagai karyawan, disitulah ekspresikan bahwa kita orang-orang yang tidak hanya merdeka secara sosial politis, ekonomi, tapi kita adalah orang yang sudah merdeka dari dosa. Betul, sekali juga amin begitu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, pengajaran firman telah hamba-Mu sampaikan. Mohon Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini, dan biarlah pengajaran ini menjadi berkat bagi kami, khususnya sebagai warga negara Indonesia yang sedang merayakan proklamasi kemerdekaan kami. Biarlah kami mengisi kemerdekaan kami di lingkungan kami masing-masing dengan cara hidup yang tidak hanya merdeka
sebagai sebuah bangsa, tapi juga merdeka dari dosa. Dan karena itu kami sekarang hidup dalam kebenaran. Amin.